Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Laila Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas transaksi dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, dalam Islam transaksi muamalah mencakup berbagai jenis aktivitas ekonomi, perdagangan, dan hubungan antara individu atau kelompok. Prinsip utama dalam transaksi Islam adalah keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Beberapa jenis transaksi yang diatur dalam hukum Islam. Yang pertama, salam dan istisna. Salam ialah transaksi jual beli, di mana pembayaran dilakukan di muka, namun barang yang dibeli akan diserahkan kemudian setelah jangka waktu tertentu. Salam sering digunakan dalam transaksi pertanian, hasil bumi, atau produksi memiliki standar yang jelas. Contohnya, seorang petani menjual 100 ton beras yang akan dipanen dalam 3 bulan ke depan, dan pembeli membayar harga penuh di muka. Hukum salam dalam Islam. Salam diperbolehkan dalam Islam dengan syarat yang sudah dijelaskan di atas. Namun bila terjadi ketidakpastian atau perubahan dalam kualitas barang yang diserahkan, hal ini bisa menimbulkan masalah hukum. Dan yang kedua, istisna. Istisna adalah transaksi pesanan pembuatan barang, di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diproduksi atau dibuat oleh penjual. Barang yang dipesan belum ada dan harus diproduksi terlebih dahulu oleh penjual. Contohnya, seorang pengusaha kontraktor memesan rumah dari seorang pembuat rumah dengan desain khusus yang belum ada dan akan dibayar setelah selesai dibangun atau dibayar sebagian dengan progres pekerjaan. Hukum istisna. Istisna diperbolehkan dalam Islam karena prinsipnya adalah kesepakatan yang jelas antara pihak yang membeli dan pihak yang memproduksi barang. Dan yang kedua, murabahah. Murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam prinsip muamalah Islam yang sangat umum digunakan dalam dunia perbankan dan pembiayaan. Dalam transaksi murabahah, penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang disepakati, yang mencakup biaya pokok barang ditambah dengan harga yang disepakati, ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Keuntungan ini harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal transaksi. Hukum murabahah dalam Islam. Murabahah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, terutama terkait dengan transparansi dan kejelasan harga serta tidak ada unsur riba. Dengan demikian, murabahah adalah salah satu alternatif pembiayaan yang sering digunakan dalam sistem perbankan syariah, di mana lembaga keuangan membeli barang dan kemudian menjualnya dengan keuntungan yang telah disepakati tanpa melibatkan bunga. Dan yang ketiga, mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk kontrak kerjasama bisnis dalam Islam, di mana satu pihak pemilik modal menyediakan seluruh modal, sementara pihak lain menyediakan keahlian dan usaha untuk menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi
antara kedua pihak berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan pengusaha. Hukum mudharabah dalam Islam. Mudharabah diperbolehkan dan diakui dalam hukum Islam karena prinsipnya sesuai dengan ajaran syariah yang menekankan pada kerjasama yang adil, tanpa eksploitasi dan menghindari unsur riba. Namun, dalam praktiknya, syarat-syarat seperti transparansi dalam pembagian keuntungan serta kejelasan dalam tanggung jawab harus diperhatikan agar transaksi tetap adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Dan yang keempat, musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama atau kemitraan bisnis dalam Islam di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal mereka untuk menjalankan usaha atau proyek tertentu. Dan keuntungan serta kerugian dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing. Dalam kontrak musyarakah, semua pihak terlibat, baik yang menyediakan modal maupun yang mengelola, berhak atas keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugian berdasarkan porsi modal yang mereka berikan. Hukum musyarakah dalam Islam. Musyarakah diperbolehkan dalam hukum Islam karena prinsipnya adalah kerjasama berdasarkan keadilan dan transparansi. Tidak ada pihak yang dirugikan secara eksplisit karena keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal telah disepakati. Prinsip ini sejalan dengan tujuan Islam untuk menghindari eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dan yang terakhir, ijarah. Ijarah adalah suatu bentuk transaksi sewa-menyewa dalam prinsip muamalah Islam, di mana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pemilik barang atau penyedia jasa untuk menggunakan barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu yang disepakati. Dengan syarat dan ketentuan yang jelas, kontrak ijarah sangat mirip dengan kontrak sewa dalam hukum perdata. Tetapi dalam Islam, transaksi ini harus menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba dan ketidakpastian. Contoh transaksi ijarah. 1. Sewa kendaraan. Contohnya, seorang penyewa menyewa mobil untuk jangka waktu 1 bulan dengan biaya sewa 5 juta rupiah. Dalam hal ini, mobil adalah objek sewa dan jangka waktu serta harga sewa sudah disepakati. Dan yang kedua, sewa pekerja, yaitu seorang pemilik bisnis menyewa seorang pekerja untuk mengerjakan proyek tertentu selama 3 bulan dengan upah yang telah disepakati. Pekerja tersebut bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan dan dibayar sesuai dengan hasil kerjanya. Dan yang ketiga, ijarah muntahiyah bitamyiq, yaitu seseorang menyewa sebuah rumah selama 5 tahun dengan kesepakatan bahwa setelah 5 tahun ia memiliki opsi untuk membeli rumah tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran yang dilakukan selama 5 tahun merupakan pembayaran sewa. Namun di akhir periode, penyewa dapat menjadi pemilik rumah. Hukum ijarah dalam Islam. Ijarah diperbolehkan dalam Islam karena prinsipnya sesuai dengan ajaran syariah yang mengedepankan keadilan dan kejelasan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami banyak-banyak minta maaf.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.